Kalau Muslim states, Indonesia is the biggest Muslim state in the world. Kehadiran Fakultas Syariah itu akan memberikan modal bagi para pembuat kebijakan, terutama regulasi di negeri ini, tentang apa sebetulnya syariah itu. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Dari ruang podcast Fakultas Syariah dan Hukum, saya Yayan Khairul Anwar bertindak sebagai host pada saat ini. Alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan tamu dari UIN Sumatera Utara Medan, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Pak Dr. Safrudin Sam MAG. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Yayan. Alhamdulillah. Pak Dekan, pagi hari ini kita ingin berbincang sedikit tentang syariah dan hukum. Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik banyak pihak, termasuk masyarakat kita. Banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat kita terkait betapa pentingnya Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk membahas ini saya sudah mencoba merumuskan beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia? Oke. Baik, terima kasih Pak Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi gagasan, pikiran, dan sharing-sharing keilmuan kita di podcast yang sama-sama kita banggakan ini. Memang benar sekali bahwa di negeri kita yang secara historis memang antara keindonesiaan dan keislaman itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Karena memang Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang dahulunya telah memiliki banyak pasi-pasi. Ya. Secara politik kita merdeka 17 Agustus tahun 1945. Nah, dalam konteks hukum maka proklamasi yang terjadi itu adalah satu peralihan dari tata hukum kolonial ke tata hukum nasional. Nah, sebelum negeri ini memiliki sebuah sistem hukum yang kokoh, yang establis, yang mandiri, negeri ini telah beroperasi berbagai macam sistem hukum, baik itu yang diwariskan dari pihak kolonial maupun the living law, ya hukum yang hidup yang beratus tahun telah dilaksanakan, telah dijalankan oleh masyarakat kita. Karena memang sebelum kehadiran pemerintah kolonial, negeri kita kan telah hadir dalam bentuk berbagai kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Ya. Oleh karena itu maka masyarakat sudah hidup dengan sistem nilai yang itu diderivasi dari nilai keislaman. Oleh sebab itu maka hukum Islam sesungguhnya telah hadir mendahului ketika jangankan negara kita, sebelum kolonial hadir pun hukum Islam itu telah tumbuh, hidup dan berkembang secara alamiah hingga akhirnya masyarakat kita baik itu dalam pernikahan, dalam perdagangan, bahkan dalam politik juga ya, itu telah dipakai oleh masyarakat sebagai sebuah regulasi atau aturan yang itu menjadi pedoman dalam melakukan sebuah aktivitas baik dalam kerangka personal maupun secara sosial. Ya. Gitu, Pak Yayan. Terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban yang sangat bagus sekali ini terkait pertanyaan yang pertama. Dengan demikian setelah diresmikannya Indonesia menjadi sebuah negara dan hukum Islam dijadikan salah satu sumber dari hukum nasional kita. Karena memang tadi sebagaimana sudah disampaikan sama Pak Dekan bahwa hukum Islam itu sudah ada jauh sebelum
negara ini terbentuk. Terima kasih Pak Dekan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ini yang seringkali menggelitik gitu ya. Banyak pertanyaan dari masyarakat ataupun bahkan dari semua kalangan mahasiswa, kalangan akademisi, di kuliah-kuliah, di diskusi-diskusi, itu mereka sering bertanya seperti ini. Indonesia itu kan mayoritas warganya itu Muslim. Tapi kok kenapa Indonesia itu tidak menerapkan hukum Islam secara utuh? Tidak seperti negara-negara Islam lainnya. Itu kira-kira apa penyebabnya Pak Dekan? Oke, ya ini menarik Pak Yayan ya. Jadi memang kita harus mendudukkan dahulu terminologi, ada yang disebut dengan istilah Muslim State dan Islamic State. Kalau Muslim States, Indonesia is the biggest Muslim state in the world. Ya, kita adalah negara Muslim terbesar. Tapi tidak secara otomatis kita adalah Islamic State seperti Iran, Pakistan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang sejak awal memang negeri ini dibangun atas nilai-nilai masyarakat yang plural. Ya, negeri ini memang tumbuh dan dikembangkan dengan founding fathers yang memiliki akar keragaman budaya dan seterusnya. Maka filosofi bangsa yang kemudian dijadikan fondasi itu adalah semangat persatuan. Kata-kata persatuan mencerminkan adanya titik-titik keragaman yang hidup dan tumbuh di negara kita. Oleh karena itu maka sebagai negara Muslim di negeri ini, kita tidak kemudian menggunakan dominasi mayoritas untuk membangun sebuah tyranny minoritas. Kearifan para pendahulu kita termasuk para penyelenggara negara itu harus bisa mempertemukan antara substansi keislaman dalam bentuk nilai-nilai hukum menjadi tertransformasi dalam bingkai negara kesatuan yang mengayomi sebuah hukum nasional, hingga akhirnya istilahnya harus ada keterampilan para ahli kita, baik para akademisi maupun para legislator untuk membangun sebuah kerangka hukum di mana Islam dari sisi substansi ajarannya itu bisa tetap mengisi negara tanpa harus berbenturan dengan teman-teman kita yang memiliki sistem keyakinan yang berbeda. Karena memang sebagai agama yang rahmatan alamin itu Islam sudah teruji untuk menampilkan sebuah kehidupan bernegara yang dia istilahnya menggunakan politik garam. Jadi rasanya ada, warnanya tak terlihat. Tidak politik gincu, di mana warnanya ada, rasanya tidak ada. Itulah barangkali sebagai ilustrasi kita. Terima kasih Pak Dekan, ini sangat jelas sekali bahwa Indonesia itu adalah Muslim State, bukan Islamic State. Dan berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat kita sangat heterogen, sehingga untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam menata negara ini dikedepankanlah nilai-nilai universal dari setiap ajaran agama, dan tentu ajaran agama Islam itu sangat mewarnai di masyarakat kita, di negara kita. Kemudian Pak Dekan, ada pertanyaan yang berikutnya ini. Di Indonesia itu kan banyak lembaga-lembaga syariah yang kadang mungkin di satu sisi itu membuat cemburu gitu ya, bagi saudara-saudara kita yang beda agama gitu ya. Misalkan ada peradilan agama, kemudian ada badan wakaf, badan zakat, kemudian ada ekonomi syariah. Nah, kira-kira kalau dilihat dari sisi dasar hukum dalam bernegara, kira-kira kemunculan lembaga-lembaga tersebut itu dasarnya apa? Apakah dari Undang-Undang 1945 atau dari Pancasila atau seperti apa? Baik Pak, ya ini juga pertanyaan yang sangat fundamental ya. Karena memang kita kan tidak ingin ekspresi keagamaan kita ini kan bertabrakan dengan konstitusi ya. Nilai-nilai kebangsaan, nilai hukum yang hidup dan yang dipegang oleh negara kita. Oleh karena itu maka perlu ada penjelasan-penjelasan yang secara akademik itu perlu
dipahami oleh semua pihak supaya nanti keharmonisan kehidupan kita sebagai bangsa yang plural ini tidak akan dibajak oleh pihak-pihak yang lain ingin mengambil keuntungan atas keragaman kita tadi itu. Nah, kehadiran beberapa lembaga-lembaga peranata sosial keislaman seperti zakat, wakaf, haji dan segala macam halal dan seterusnya. Apakah ini kemudian mengindikasikan ada gerakan Islamisme di Indonesia atau Islamisasi di Indonesia? Yang perlu kita garis bawahi pertama bahwa kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu menjadi pondasi kita bersama. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya seluruh kehidupan bernegara kita itu harus berada dalam sebuah pondasi konstitusi. Ternyata para penghulu bangsa kita itu sejak awal telah memberikan satu landasan cukup kokoh untuk merawat dan memelihara kebutuhan dan yang menjadi hak-hak mendasar warganya. Seperti pada pasal 29 yaitu kan disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya. Nah, di Indonesia di umat Islam ada aspek ibadah itu yang memang tak membutuhkan peran negara seperti sholat. Negara tak perlu buat undang-undang sholat. Puasa, negara nggak perlu pakai polisi puasa. Kenapa? Itu wilayah private, wilayah yang bersifat personal. Jadi untuk yang seperti ini umat tak butuh peran negara. Tapi begitu persoalan haji, kita ada transportasi, negara harus hadir. Begitu kita ingin berzakat, berwakaf, bahkan beracara di lembaga peradilan, ini membutuhkan tangan negara. Maka karena negara harus hadir, maka negara hadir dengan tangan yang itu juga harus memiliki dasar hukumnya. Maka oleh sebab itu berbagai produk aturan harus dibuat seperti undang-undang, Inpres, PP dan seterusnya. Jadi undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji itu bukan dimaknai sebagai sebuah upaya gerakan Islamisasi umat Islam terhadap negara ini, tapi justru adalah respon negara kepada warganya, kepada rakyatnya bahwa negara hadir untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan agamanya. Karena ini membutuhkan peran publik dalam hal ini negara, maka negara harus tampil memfasilitasi agar umat ini bisa menjalankan agama dengan maksimal. Lagi-lagi ini karena mayoritas umat Islam sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Dekan, ini sangat memberikan pencerahan sekali kepada kita semuanya bahwa kemunculan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, khususnya lembaga-lembaga syariah itu masih dalam kerangka negara Indonesia sebagai negara hukum, dan tindakan tersebut adalah tindakan yang konstitusional karena memiliki landasan, diantaranya tadi Pak Dekan menyebutkan itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 29. Terima kasih Pak Dekan. Ada sekitar 2 pertanyaan lagi nih yang ingin kita perdalam, ingin kita minta informasinya dari Pak Dekan. Pertanyaan yang berikutnya gini Pak Dekan, kita itu kan di Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum itu kan digadang-gadang sebagai garda terdepan perawat pengembang ilmu-ilmu syariah. Yang ingin ditanyakan sekarang sejauh mana kontribusi Fakultas Syariah dan Hukum untuk merawat ilmu-ilmu kesyariahan ini yang kemudian memberikan kontribusi secara nasional. Baik Pak Yayan, memang Fakultas Syariah itu eksistensinya sangat signifikan buat negara. Karena apa? Karena Fakultas Syariah itu termasuk Syariah dan Hukum itu adalah lembaga yang melahirkan para ahli-ahli hukum. Ahli-ahli hukum. Jadi para lawyer, para praktisi hukum, bahkan para pembuat hukum itu adalah orang-orang yang dahulunya harus punya wawasan, pemahaman yang fundamental tentang apa itu hukum dan apa itu syariah. Oleh sebab itu maka kehadiran Fakultas Syariah itu akan memberikan modal bagi para pembuat kebijakan, terutama regulasi di negeri ini,
tentang apa sebetulnya syariah itu. Karena memang selama ini mungkin banyak pihak yang memahami secara keliru. Misalnya adanya dalam hukum Islam yang sifatnya diskriminatif, bias gender, kemudian sangat kejam seperti potong tangan dan seterusnya. Nah, pemahaman yang keliru itu diakibatkan karena banyak pihak yang melihat aspek yang sepotong-sepotong dari ajaran Islam. Maka disinilah kemudian syariah akan memberikan sistem pembelajaran yang sangat fundamental tentang apa itu hukum Islam, apa itu negara, apa itu syariah. Hingga akhirnya begitu nanti para alumninya diberikan amanah, apakah sebagai lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dia akan mampu mengimplementasikan ilmu tadi secara praktis hingga akhirnya dia tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh, apa yang harus dibuat dan mana yang tidak perlu untuk dilakukan, karena memang dalam konfigurasi syariah secara kawasan itu kita akan bisa menemukan negara-negara itu bisa tampil membentuk produk hukum yang beragam meskipun tidak kehilangan substansi ajaran syariah itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Dekan. Sudah sangat jelas sekali. Kehadiran kita di Fakultas Syariah dan Hukum itu terkait misi kita sebagai penjaga ilmu-ilmu kesyariahan adalah kita akan memberikan pemahaman secara utuh terkait syariah itu sendiri. Nah, jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang parsial sehingga melahirkan sikap-sikap fobia terhadap ajaran Islam. Yang terakhir nih Pak Dekan, yang terakhir ya. Yang terakhir, kira-kira peran apa saja yang bisa diambil oleh sarjana-sarjana lulusan Fakultas Syariah dan Hukum itu dalam upaya mentransformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional? Iya. Baik Pak Yayan, ini yang terakhir biasanya tuh yang pamungkas ya. Iya. Ujungnya kayak mana ini? Iya. Jadi memang kita harus berikan satu motivasi buat para alumni kita bahwa kehadiran para alumni kita, lulusan kita ke wilayah publik itu akan sangat dibutuhkan oleh umat ya, karena memang kemampuan, keterampilan dan wawasan yang dimiliki para alumni kita itu akan bisa memberikan satu kontribusi buat negara, baik dalam konteks praktisinya maupun dalam bentuk bagaimana rumusan-rumusan hukum itu dibuat. Karena memang jikalau alumni-alumni kita ini bisa tampil secara aktif di masyarakat, baik sebagai lawyers, sebagai anggota legislatifnya, sebagai para penegak hukumnya, apakah sebagai hakim, sebagai jaksa, bahkan sebagai polisi, bahkan di berbagai kementerian. Karena memang alumni syariah ini bisa hadir di berbagai macam kementerian, tidak hanya Kementerian Hukum, Agama, tapi semua kementerian. Kenapa? Karena semua kementerian butuh informasi tentang hukum. Karena itu maka kehadiran alumni kita ini akan bisa mewarnai terlebih bingkai akhlakul karimah. Ketika penegakan hukum ini yang kemudian terkesan mengalami kekeringan aspek integritas dan moralitas, maka alumni syariah ini akan hadir menjadi penyejuk dan mewarnai bangunan etik bangsa ini agar negeri ini betul-betul menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan alumni kita akan bisa menjadikan negeri ini negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian banyak sekali peran yang bisa diambil oleh alumni-alumni kita dalam rangka mewarnai hukum yang ada di Indonesia ini. Pak Dekan, saya sangat senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ringan sama Pak Dekan seputar syariah dan hukum. Pemirsa yang budiman, itulah bincang kita di pagi hari ini terkait syariah dan hukum dengan tamu kita yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang terhormat Bapak Dr. Saprudin Sam MAG. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini semakin memperjelas dan semakin mempercerah pemahaman kita terkait posisi hukum Islam dan posisi hukum nasional, kemudian
bagaimana keberadaan Fakultas Syariah dan Hukum dalam peran menata hukum yang ada di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.